selamat datang di video ini. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi format berita. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada format berita. Berita di media televisi dapat disampaikan dalam berbagai format. Untuk menentukan format mana yang akan dipilih tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain yaitu ketersediaan gambar. Jika gambar yang dimiliki sangat terbatas, reporter sulit menulis naskah berita yang panjang. Maka, berita dibuat dalam format lebih singkat dan padat atau dibuat dalam format tanpa gambar sama sekali. Terus, momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan. Perkembangan terkini dari suatu peristiwa baru sampai ke produser ketika siaran sedang berlangsung. Sedangkan perkembangan itu terlalu penting untuk diabaikan. Jika ditunda terlalu lama, perkembangan terbaru pun menjadi basi atau stasiun TV lain atau kompetitor akan menayangkannya terlebih dahulu. Untuk menentukan format mana yang akan kita pilih, tergantung pada beberapa faktor, yaitu seperti ketersediaan gambar, momen terjadinya peristiwa, atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan. Terus yang selanjutnya itu ada jenis format berita. Jenis format berita itu ada 12. Yang pertama itu reader, kedua voice over atau VO, yang ketiga voice over graphic, yang keempat ada sound on tape atau SOT, yang kelima ada voice over sound on tape atau VOSOT, yang keenam ada package, yang ketujuh ada live on cam, yang kedelapan ada live on tape, yang kesembilan ada live by phone, yang kesepuluh ada phone record, yang kesebelas ada visual news, dan yang ke-12 ada vox pop. Terus lanjut ke yang pertama yaitu reader. Reader adalah format berita TV yang paling sederhana, hanya berupa lead-in yang dibaca oleh presenter. Berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun grafik. Hal ini dapat terjadi karena naskah berita dibuat begitu dekat dengan saat deadline dan tidak sempat dipadukan dengan gambar. Bisa juga karena perkembangan peristiwa baru sampai ke tangan redaksi ketika siaran berita sedang berlangsung, maka perkembangan terbaru ini disisipkan di tengah program siaran. Beritanya dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan berita yang sedang ditayangkan. Reader biasanya sangat singkat, yaitu durasinya maksimalnya 30 detik. Yang kedua itu ada voice over atau VO. Voice over adalah format berita yang lead-in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Ketika presenter membaca tubuh berita, gambar pun disisipkan sesuai dengan konteks isi narasi atau natural sound atau nat sound yang terekam dalam gambar, tapi itu bisa dihilangkan. Tetapi biasanya nat sound atau natural sound ini tetap dipertahankan untuk membangun suasana dari peristiwa yang diberitakan. Sebelum menulis naskah berita, tentu reporter harus melihat dulu gambar yang sudah diperoleh karena tetap saja narasi yang ditulis harus cocok dengan visual yang ditayangkan. PO ini biasanya durasinya tuh sangat singkat, yaitu antara 20 sampai 30 detik. Selanjutnya itu ada voice over graphic atau VO graphic. Voice over graphic adalah format berita TV yang lead-in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Akan tetapi ketika presenter membaca tubuh berita, tidak ada gambar yang menyertainya kecuali hanya grafik atau tulisan. Hal ini mungkin terpaksa dilakukan karena peristiwa yang diliput sedang berlangsung dan redaksi belum menerima kiriman gambar dan peliputnya atau gambar peliputannya belum bisa ditayangkan gitu. Yang keempat itu ada sound on tape atau SOT. Sound on tape adalah format berita TV yang hanya berisi lead-in dan soundbite dari narasumber. Presenter hanya membacakan lead-in berita, kemudian disusul oleh pernyataan narasumber atau soundbite. Format berita ini dipilih jika pernyataan narasumber dianggap lebih penting untuk ditonjolkan daripada disusun dalam bentuk narasi. Pernyataan yang dipilih untuk SOT sebaiknya yang sangat penting atau dramatis gitu, bukan yang hanya datar-datar saja. Format SOT ini bisa bersifat sebagai pelengkap dari berita yang baru saja ditayangkan sebelumnya, atau bisa juga berdiri sendiri. Durasinya tuh minimal atau maksimalnya tuh biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya maksimalnya cuma 1 menit. Yang kelima itu ada voice over sound on tape.
VOSOT adalah format berita TV yang memadukan voice over dan sound on tape. Lead in dan isi tubuh berita dibacakan presenter, lalu di akhir berita dimunculkan soundbite dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah dibacakan sebelumnya. Format voice over SOT ini dipilih jika gambar yang ada kurang menarik ataupun kurang dramatis. Namun, ada pernyataan narasumber yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi narasi pada akhir berita. Jadi total durasi yang diharapkan kayak untuk voice over dan sound on tape itu 60 detik untuk 60 detik. Nah, di mana sekitar 40 detiknya itu untuk VO dan 20 detiknya itu untuk soundbite. Yang keenam ada package. Package adalah format berita TV yang hanya lead-in-nya yang dibacakan oleh presenter. Tetapi isi berita merupakan paket terpisah yang ditayangkan begitu presenter selesai membaca lead-in. Paket berita sudah dikemas jadi satu kesatuan yang utuh dan serasi antara gambar, terus narasi, dan juga soundbite. Terus kadang juga ada grafisnya gitu. Lazimnya kayak tubuh berita ditutupi dengan narasi, terus format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah lengkap. Juga gambarnya dianggap cukup menarik dan dramatis. Kalau dirasa penting, reporter juga bisa memunculkan dalam paket berita tersebut seperti stand up pada awal atau akhir berita. Durasinya itu maksimal total sekitar 2 menit atau 2 menit 30 detik gitu. Terus yang ketujuhnya itu ada live on cam. Live on cam adalah berita format berita TV yang disiarkan langsung dari lapangan atau lokasi peliputan. Sebelum reporter di lapangan menyampaikan laporan, presenter lebih dulu membacakan lead-in dan kemudian ia memanggil reporter di lapangan untuk menyampaikan hasil liputannya secara lengkap. Laporan ini juga bisa disisipi gambar yang relevan karena siaran langsung memerlukan biaya telekomunikasi yang mahal. Tidak semua berita perlu disiarkan secara langsung. Format ini dipilih jika nilai beritanya amat penting, luar biasa, dan peristiwanya masih berlangsung. Maaf, jika sudah masih berlangsung gitu, perlu ada bukti-bukti yang ditunjukkan langsung kepada pemirsa. Durasinya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus yang ke-8 itu adalah live on tape atau LOT. Live on tape adalah format berita TV yang direkam secara langsung di tempat kejadian. Namun siarannya ditunda atau delay. Jadi reporter merekam dan menyusun laporannya di tempat peliputan dan penyiarannya baru dilakukan kemudian. Format berita ini dipilih untuk menunjukkan bahwa reporter hadir di tempat peristiwa. Namun siaran tak bisa dilakukan secara langsung karena pertimbangan teknis dan biaya. Meski siarannya ditunda, aktualisasi tetap harus terjaga. Durasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, namun biasanya lebih singkat dan dari format live on cam. Yang 9 itu live by phone. Live by phone adalah format berita TV yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Lead-in berita dibacakan oleh presenter dan kemudian ia memanggil reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan laporannya. Wajah reporter dan peta lokasi peristiwa biasanya dimunculkan dalam bentuk grafis. Jika tersedia, bisa juga disisipkan gambar peristiwa sebelumnya. Yang ke-10 itu ada phone record. Phone record adalah format berita TV yang direkam secara langsung dari lokasi reporter meliput, tetapi penyiarannya dilakukan secara tunda atau delay. Format ini sebetulnya tampil sama dengan live by phone, hanya teknis penyiarannya saja secara tunda. Format ini jarang digunakan dan biasanya hanya digunakan jika diperkirakan akan ada gangguan teknis saat berita dilaporkan secara langsung. Yang ke-11 itu ada visual news. Visual news adalah format berita TV yang hanya menayangkan rolling gambar-gambar yang menarik dan dramatis. Presenter cukup membacakan lead-in dan kemudian visual ditayangkan tanpa tambahan narasi apapun, seperti apa adanya. Format ini bisa dipilih jika gambarnya menarik, memiliki natural sound yang dramatis, misalnya suara jeritan orang ketika terjadi bencana alam atau kerusuhan dan sebagainya. Contoh berita yang layak menggunakan format ini seperti menit-menit pertama terjadinya bencana tsunami di Aceh. Yang terakhir itu ada Vox Pop. Vox Pop ada dari bahasa Latin yaitu Vox Populi, berarti suara rakyat. Vox Pop bukanlah format berita, namun biasa digunakan untuk melengkapi format berita yang ada. Isinya biasanya adalah komentar atau opini dari masyarakat tentang suatu isu tertentu, misalnya apakah mereka setuju jika pemerintah menaikkan BBM harga
menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Jumlah narasumber yang diwawancari sekitar 4-5 orang yang diusahakan mewakili berbagai kalangan, yaitu tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan sebagainya gitu. Durasi Vox Pop biasanya atau sebaiknya itu singkat dan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.